Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Sofia Zen, NIM 1950510012 dari kelas Asya A2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori produksi Islam. Dalam materi ini, saya akan memaparkan mengenai yang pertama, konsep produksi dalam Islam, yang kedua, fungsi produksi, dan yang ketiga, biaya produksi. Yang pertama, konsep produksi dalam Islam. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen. Dalam artian lebih luas, produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Menurut Siddiqui, kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa yang memiliki nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan produksi secara umum dan yang utama adalah memaksimalkan laba. Dalam Islam, memaksimalkan laba adalah tujuan yang kedua. Tujuan yang pertama dan utamanya adalah memberikan maslahah bagi konsumen. Selain itu, tujuan produksi adalah bentuk kegiatan sosial dan juga ibadah kepada Allah. Lalu faktor produksi. Faktor produksi dalam kegiatan produksi ada 4. Yang pertama adalah tanah. Tanah digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan produksi seperti bangunan dan sumber daya alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang juga penting. Tanpa tenaga kerja, kinerja perusahaan akan terhambat. Dan yang ketiga adalah modal. Modal digunakan pengusaha untuk memulai sebuah usahanya. Tanpa adanya modal, pengusaha tidak mungkin bisa mendirikan sebuah usaha. Dan yang terakhir adalah skill atau keahlian. Keahlian yang dimiliki seorang pengusaha maupun karyawannya juga sangat penting untuk mengembangkan dan memajukan suatu usaha. Adalah fungsi produksi. Fungsi produksi dinyatakan dengan Q sama dengan F kali dalam kurung KLRT. Dengan Q adalah kuantitas, F adalah fungsi, K merupakan modal, L tenaga kerja, R kekayaan, dan T adalah teknologi. Dalam fungsi produksi ada produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Produk total adalah produk yang dihasilkan tenaga kerja. Lalu produk marginal. Produk marginal adalah tambahan produksi karena tenaga kerja bertambah. Yang ketiga, produk rata-rata adalah produk yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Dalam fungsi produksi terdapat kurva isokos dan isokwan. Kurva isokos adalah kurva yang menunjukkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Kurva isokos menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Contohnya, pada kombinasi A terdapat hasil produksi yang dihasilkan adalah 8 dan tenaga kerja yang digunakan adalah 0. Hasil dari kombinasi tersebut adalah 1200. Pada kombinasi B terdapat 6 produksi yang dihasilkan dengan menggunakan 3 tenaga kerja. Hasil yang dihasilkan totalnya juga sama, dan seterusnya seperti itu yang terdapat pada contoh gambar ini. Selanjutnya kurva isokwan. Isokwan adalah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi guna menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contohnya seperti yang ada di gambar. Dalam menghasilkan 50 produksi, tenaga kerja yang digunakan adalah 1 dengan total output yang sama 1500. Yang kedua, dengan
total produksi 45, tenaga kerja yang digunakan adalah 2, dengan total output sama 1.500, dan seterusnya seperti pada digambar. Yang ketiga adalah biaya produksi. Dalam biaya produksi ini, saya akan membahas biaya produksi yang jangka pendek saja. Biaya produksi jangka pendek ada 5. Yang pertama adalah biaya total atau total cost. Yang kedua, biaya rata-rata atau average fixed cost. Yang ketiga adalah biaya variabel atau average variable cost. Yang keempat, biaya total rata-rata atau average cost. Dan yang kelima adalah biaya marginal atau marginal cost. Yang pertama, total cost. Total cost dirumuskan dengan total cost sama dengan total fixed cost plus total variable cost. Yang kedua, average fixed cost dinyatakan dengan rumus AVC sama dengan total fixed cost per kuantitas. Dan yang ketiga, average variable cost dinyatakan dalam rumus AVC sama dengan total variable cost per kuantitas. Yang keempat, average cost dinyatakan dengan AC sama dengan total cost per kuantitas, atau average cost sama dengan average fixed cost plus average variable cost. Dan yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost. Marginal cost dinyatakan dengan MC sama dengan delta total cost per delta kuantitas. Delta total cost adalah selisih dari total cost yang sebelumnya ada, dan delta kuantitas adalah selisih dari kuantitas yang ada. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Terdapat tenaga kerja 0, kuantitasnya juga 0. Total fixed cost-nya 100, total variable cost-nya 100. Total cost-nya adalah 200 karena total fixed cost ditambah total variable cost sama dengan total cost. Sedangkan average fixed cost-nya adalah 0, average variable cost dan average cost adalah 0. Sedangkan marginal cost bisa dihitung ketika ada selisih. Jika tidak ada, maka tidak ada marginal cost. Yang kedua adalah ketika tenaga kerja 1 kuantitasnya bertambah menjadi 0,5, total fixed cost dengan sama 100, total variable cost-nya menjadi 200. Karena total variable cost diperoleh dari total fixed cost per kuantitas. Jadi total variable cost-nya adalah 200 dan total cost-nya adalah 300. Average fixed cost-nya 200. Karena average fixed cost adalah total fixed cost dibagi kuantitas. Jadi 300. Maaf, jadinya 200. Dan average variable cost-nya adalah 400 karena total variable cost dibagi kuantitas. Jadinya 200 dibagi 0,5 adalah 400. Dan average cost-nya adalah 600 karena average cost dihasilkan dari average variable cost dan average fixed cost. Nah, ketika sudah ada dua yang diketahui, maka marginal cost-nya dapat diketahui juga. Marginal cost tadi dinyatakan dengan delta total cost per delta kuantitas. Delta total cost-nya adalah 300 dikurangi 200 adalah 100 per delta kuantitas. Kuantitasnya 0,5 dikurangi 0. Jadinya tetap 0,5. Jadi delta total cost-nya 100 dan delta kuantitasnya 0,5.
yang dihasilkan jumlahnya adalah 200. Begitu juga seterusnya. Kurvanya seperti yang bisa dilihat pada gambar. Dan ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan kepada kalian. Semoga dari penjelasan saya ini kalian dapat mengerti mengenai produksi dalam Islam. Dan semoga kalian tidak bingung dengan penjelasan saya, karena inilah saya apa adanya. Terima kasih atas perhatiannya, karena kalian sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.